Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dr. Dewi Nusraningrum, Magister Sarjana Sains. Perkenalkan, nama saya Dini Handayani dengan NIM 431221 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Mercu Buana. Di sini saya izin mempresentasikan tentang kualitas barang dan jasa. Latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kualitas barang dan jasa memegang peranan penting dalam memenangkan persaingan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Kualitas tidak lagi menjadi nilai tambah, melainkan suatu keharusan untuk dapat bertahan di pasar. Pelanggan saat ini memiliki harapan yang tinggi terhadap kualitas produk atau layanan yang mereka konsumsi. Kualitas barang dan jasa merupakan faktor kunci dalam menentukan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Barang yang berkualitas tinggi akan memberikan manfaat optimal bagi konsumen, sementara jasa berkualitas akan memberikan pengalaman yang memuaskan. Sebaliknya, kualitas yang buruk akan menyebabkan kekecewaan, komplain, dan pada akhirnya kehilangan pelanggan. Untuk menjamin kualitas yang konsisten, perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen kualitas yang efektif. Hal ini meliputi perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan semua pihak, baik manajemen maupun karyawan, sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas barang dan jasa. Selanjutnya, definisi dan konsep kualitas. Kualitas merupakan suatu konsep yang memiliki banyak definisi dan interpretasi. Secara umum, kualitas dapat didefinisikan sebagai derajat atau tingkat keunggulan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Konsep kualitas memiliki beberapa elemen penting, yaitu 1. Kesesuaian dengan spesifikasi atau persyaratan. Barang atau jasa harus sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Kedua, pemenuhan harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya ditentukan oleh produsen tetapi juga oleh persepsi dan harapan pelanggan. Ketiga, tidak ada cacat atau kegagalan. Barang atau jasa yang berkualitas adalah yang bebas dari cacat atau kegagalan dalam memenuhi fungsinya. Yang keempat, keunggulan atau superioritas. Kualitas yang baik berarti memiliki keunggulan atau superioritas dibandingkan dengan barang atau jasa lainnya. Dalam praktiknya, kualitas tidak hanya terbatas pada barang atau jasa itu sendiri, tetapi juga mencakup seluruh aspek organisasi seperti proses sumber daya manusia, manajemen, dan lingkungan kerja. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam organisasi. Selanjutnya, ada pentingnya kualitas dalam barang dan jasa. 1. Kepuasan pelanggan. Kualitas yang baik akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Barang atau jasa yang berkualitas tinggi akan memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan mendorong loyalitas dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, daya saing dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Kualitas menjadi kunci untuk memenangkan persaingan. Perusahaan yang menawarkan barang atau jasa berkualitas tinggi akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing mereka. Kualitas yang baik akan menarik minat pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, reputasi dan citra merek. Kualitas yang baik akan membangun reputasi dan citra merek yang positif di mata pelanggan. Perusahaan dengan barang atau jasa berkualitas tinggi akan dipandang lebih baik oleh pelanggan dan dapat membangun kepercayaan terhadap merek tersebut. Yang keempat, efisien biaya. Meskipun kualitas yang baik mungkin memerlukan investasi awal yang lebih tinggi, namun dalam jangka panjang, kualitas yang baik dapat menurunkan biaya operasional. Barang atau jasa yang berkualitas rendah cenderung memiliki tingkat kegagalan atau cacat yang lebih tinggi, sehingga memerlukan biaya perbaikan atau penggantian yang lebih besar. Untuk selanjutnya, yang kelima, keselamatan dan keamanan. Kualitas yang baik dalam barang dan jasa juga penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi konsumen. Barang atau jasa yang berkualitas rendah dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna. Yang keenam, ada kepatuhan regulasi dalam banyak industri. Kualitas barang dan jasa harus memenuhi standar dan regulasi
tertentu. Dengan menjaga kualitas yang baik, perusahaan dapat mematuhi peraturan dan menghindari sanksi atau denda. Yang ketujuh, keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kualitas yang baik tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif sementara, tetapi juga dapat menjadi sumber keunggulan berkelanjutan jika terus dipelihara dan ditingkatkan. Perusahaan yang selalu berfokus pada kualitas akan mampu mempertahankan posisi mereka di pasar dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi kualitas. Pengukuran kualitas dilakukan untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai kualitas barang atau jasa. Beberapa metode pengukuran kualitas yang mampu digunakan antara lain: 1. Inspeksi dan pengujian barang atau jasa diperiksa secara visual atau melalui pengujian laboratorium untuk mendeteksi cacat atau kegagalan dalam memenuhi spesifikasi. Yang kedua, audit kualitas proses kerja dan sistem manajemen kualitas dievaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, mengumpulkan data kegagalan tentang jumlah dan jenis kegagalan barang atau jasa dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan diminta untuk memberikan penilaian dan umpan balik tentang kualitas barang atau jasa yang mereka terima. Selanjutnya ada evaluasi kualitas. Evaluasi kualitas dilakukan untuk menganalisis data pengukuran kualitas dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Beberapa metode evaluasi kualitas antara lain: 1. Analisis penyebab akar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah kualitas, seperti cacat barang atau layanan yang buruk. Yang kedua, benchmarking kinerja kualitas perusahaan dibandingkan dengan praktik terbaik industri atau perusahaan lain yang unggul dalam kualitas. Yang ketiga, analisis biaya kualitas. Biaya-biaya terkait dengan pencegahan, penilaian, dan kegagalan kualitas dianalisis untuk mengidentifikasi peluang penghematan biaya. Yang keempat, tinjauan manajemen kualitas. Tinjauan manajemen secara berkala meninjau kinerja sistem manajemen kualitas dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kualitas. 1. Fokus pada pelanggan. Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan merupakan titik awal untuk meningkatkan kualitas. Perusahaan perlu melakukan riset pasar, mengumpulkan umpan balik pelanggan, dan menganalisis keluhan untuk mengidentifikasi area perbaikan kualitas yang diperlukan. Yang kedua, perbaikan proses berkelanjutan. Kualitas barang atau jasa sangat bergantung pada proses yang digunakan untuk menghasilkan. Perusahaan harus secara konsisten mengevaluasi dan memperbaiki proses bisnis mereka untuk menghilangkan pemborosan, inefisiensi, dan sumber cacat atau kegagalan. Yang ketiga, pengendalian kualitas. Implementasi sistem pengendalian kualitas yang efektif sangat penting untuk memastikan kualitas barang atau jasa sesuai dengan standar. Ini meliputi inspeksi, pengujian, audit kualitas, dan penggunaan alat-alat pengendalian kualitas seperti diagram Pareto, diagram sebab akibat, dan lain-lain. Yang keempat, pelatihan dan pemberdayaan. Karyawan-karyawan yang terlatih dan diberdayakan akan lebih termotivasi dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa berkualitas tinggi. Perusahaan harus memberikan pelatihan yang relevan, mendorong ketertiban karyawan dalam memperbaikkan kualitas, dan membangun budaya kualitas di seluruh organisasi. Yang kelima, benchmarking melibatkan proses mengidentifikasi praktik terbaik dari perusahaan lain yang unggul dalam kualitas dan kemudian mengadopsi atau memodifikasi praktik tersebut untuk diterapkan di perusahaan sendiri. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Mengadopsi teknologi baru seperti otomasi, sistem informasi, atau teknologi manufaktur dapat membantu meningkatkan konsistensi, efisiensi, dan kualitas barang atau jasa. Selanjutnya ada tantangan dan kendala dalam mencapai kualitas tinggi.
Biaya meningkatkan kualitas seringkali membutuhkan investasi yang besar seperti peralatan baru, pelatihan karyawan, atau perbaikan proses. Perusahaan harus bisa menyeimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari peningkatan kualitas. Kompleksitas barang atau jasa semakin kompleks, suatu barang atau jasa semakin sulit untuk menjamin kualitas yang konsisten. Misalnya, barang dengan banyak komponen atau jasa dengan banyak langkah proses membutuhkan pengendalian kualitas yang lebih ketat. Variabilisasi proses dalam proses produksi atau menyampaikan jasa selalu ada variasi yang dapat mempengaruhi kualitas output. Variabilitas ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti bahan baku, peralatan, lingkungan kerja, atau keterampilan karyawan. Selanjutnya ada dimensi kualitas barang. 1. Kinerja. Ini mengacu pada karakteristik inti dari barang yang mempengaruhi fungsionalitasnya. Yang kedua, keandalan. Sejauh mana barang dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu, barang yang jarang mengalami kerusakan atau kegagalan yang lebih dihargai. Yang ketiga, daya tahan. Berapa lama barang dapat bertahan sebelum mengalami kerusakan atau keausan. Barang yang tahan lama lebih dihargai oleh pelanggan. Yang keempat, kemudahan perbaikan. Seberapa mudah barang dapat diperbaiki atau dirawat, barang yang mudah diservis memiliki nilai lebih. Selanjutnya ada dimensi kualitas barang. Yang kelima, kesesuaian, menunjukkan sejauh mana barang sesuai dengan standar yang dinyatakan. Yang keenam ada estetika, ini berkaitan dengan tampilan fisik produk, desain, warna, dan bentuk barang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitasnya. Yang ketujuh, kualitas yang dirasakan merupakan penilaian konsumen terhadap kualitas barang. Yang kedelapan, fitur, mencakup fitur-fitur tambahan yang dimiliki barang. Dimensi kualitas jasa. 1. Ada keandalan, mengacu pada kemampuan barang atau jasa untuk memberikan kinerja yang konsisten dan dapat diandalkan. Yang kedua, responsif, menggambarkan kecepatan dan kemampuan dalam merespon kebutuhan dan permintaan konsumen. Yang ketiga, jaminan, mencakup kepercayaan dan keyakinan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk atau jasa yang diberikan. Yang keempat, empati, mengacu pada kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan dan keinginan konsumen dengan baik. Yang kelima, bukti fisik, meliputi aspek fisik atau materi dari barang atau jasa seperti penampilan, desain, dan kemasan. Yang terakhir ada kesimpulan dari saya, kualitas barang dan jasa merupakan faktor kunci dalam memenangkan persaingan bisnis dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Pembahasan mengenai topik ini menjadi sangat relevan dalam dunia bisnis modern yang semakin kompetitif. Perusahaan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas agar dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Upaya peningkatan kualitas melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap definisi dan konsep kualitas, pengukuran dan evaluasi kualitas secara berkala, hingga penerapan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam mencapai kualitas tinggi, namun praktik-praktik terbaik dari perusahaan-perusahaan besar telah membuktikan bahwa kualitas dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang signifikan. Kedepannya, perusahaan akan menghadapi tantangan baru seperti kompleksitas produk dan jasa, globalisasi rantai pasokan, tuntutan kustomisasi massal, sustainability, serta perkembangan teknologi digital dan otomasi. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan pendekatan yang inovatif, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta komitmen yang kuat dalam membangun dan mempertahankan budaya kualitas yang berkelanjutan di dalam organisasi. Dengan memahami pentingnya kualitas barang dan jasa, menerapkan strategi yang tepat, serta mengikuti perkembangan tren dan praktik terbaik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun reputasi yang baik, dan mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan di pasar global yang semakin kompetitif.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.